Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua mentari tak bersinar. Hangatkan, sehatkan diri kita, Indonesia. Melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, bersabar bersyukur di sini. Vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, bersabar bersyukur di sini. Vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Sehat, ekonomi hebat, kita sama bahagia. Semua sehat, ekonomi hebat, kita sama bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua mentari tak bersinar. Hangatkan, sehatkan diri kita, Indonesia. Melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi
kan taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa. Bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu semua, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam pelatihan komunikasi interpersonal yang diselenggarakan oleh kelompok kerja RCCI, ya, Risk Communication dan Community Engagement, atau komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Perkenalkan, saya Kiki dari UNICEF Indonesia, juga tim yang mengkoordinir kerja-kerja di RCCI Working Group. Sebentar lagi akan hadir bersama kita Mas Aksa yang akan menjadi host untuk pelatihan hari ini, dan juga Mas Risang Rimbatmaja yang akan menjadi fasilitator atau trainer dalam pelatihan ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, senang sekali kami menerima banyak sekali peserta yang mendaftar sejak hari pertama, dan kami mencoba mengakomodir sebanyak mungkin peserta, jadi silahkan dimanfaatkan betul kesempatan hari ini untuk bisa belajar sama-sama tentang bagaimana kita menggunakan teknik komunikasi yang efektif untuk perubahan perilaku. Halo Mas Aksa, apakah sudah hadir bersama kita siang ini? Halo Mbak Kiki, terima kasih. Oke. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung pada siang ini, walaupun di suasana Ramadan ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, tapi mudah-mudahan teman-teman sekalian masih semangat untuk belajar bersama-sama pada hari ini. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak karena sangat impresif sekali melihat antusias dari teman-teman yang melakukan pendaftaran yang hanya kita buka dalam waktu kurang dari 48 jam ya, tapi ternyata pendaftarnya itu sangat banyak. Jadi karena keterbatasan dan kuota dari Zoom, kita harus memberikan kuota bagi teman-teman yang mendaftar. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar istilah RCCI, jadi RCCI ini merupakan Risk Communication and Community Engagement Working Group, yang merupakan kelompok kerja yang sudah terestablish ataupun dibentuk sejak tahun 2020, tepatnya pada saat pertama kali pandemi COVID terjadi. Dan saat ini sudah lebih dari 200 member aktif yang tergabung dalam grup RCCI WhatsApp Group, di mana di grup ini juga kita telah melakukan banyak sekali hal-hal, termasuk dari koordinasi, kolaborasi, knowledge sharing, termasuk dengan advokasi. Nah, setelah 2 tahun kita bekerja bersama di grup RCCI ini, termasuk dengan membernya yang terdiri dari berbagai elemen seperti civil society, international organization, berbagai institusi dari lembaga pemerintah, termasuk media dan institusi pendidikan juga, kita menerima banyak sekali masukan. Dan pada tahun ini kita ingin menginisiasi bahwa forum RCCI tidak hanya terdiri dari forum knowledge sharing saja, tapi juga termasuk dengan capacity building. Jadi hal itulah yang menginisiasi pada hari ini kita ingin melaksanakan training ataupun capacity building khususnya kepada teman-teman yang sudah berjuang sejak awal pandemi hingga hari ini, yang melakukan banyak sekali intervensi di lapangan. Pada hari ini, interpersonal communication skill ini merupakan seperti yang kita ketahui, tidak hanya membantu untuk mengembangkan hubungan interpersonal antar kita sebagai individu dengan orang lain ataupun dengan komunitas, tapi IPC ini juga dapat digunakan untuk salah satu tools untuk manajemen konflik, terutama sebagai contoh dalam kondisi COVID-19 dengan perubahan yang sangat signifikan, banyak terjadi ketidakpastian. Mudah-mudahan dengan skill-skill IPC ini dapat kita gunakan selanjutnya untuk melakukan perubahan perilaku khususnya. Pada hari ini kita akan difasilitasi oleh Mas Risang Rimbatmaja. Beliau merupakan spesialis komunikasi perubahan perilaku di UNICEF Indonesia. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari IPC, teknik-teknik dasarnya, sehingga nantinya dapat kita praktikkan langsung.
Jadi prinsip-prinsip dan konsep IPC ini sebenarnya tidak hanya dapat kita praktikkan untuk perubahan perilaku dalam kondisi COVID-19 saja gitu, tapi juga dapat dilakukan, dapat dipraktikkan di topik-topik lainnya seperti intervensi pendidikan, intervensi kesehatan, dan lain-lain. Sebagai informasi tambahan juga kepada teman-teman, kenapa kita pada hari ini membuat training interpersonal communication skill part 1 ataupun sesi 1, karena sebenarnya tidak cukup ya untuk mengcover semua materi ini hanya dalam waktu 1,5 jam. Jadi kita mengharapkan sekali bagi teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, nantinya di 2 minggu ke depannya kita akan membuat sesi yang kedua, yaitu bagian dari sambungan dari sesi yang ini. Jadi kami mengharapkan teman-teman tetap akan join, tetap akan bergabung, jadi nanti mendapatkan ilmunya juga tidak setengah-setengah seperti itu ya. Karena memang kita cuma punya waktu 1 jam dan 30 menit, saya rasa saya akan langsung invite Mas Risang saja untuk bergabung bersama kita, untuk langsung memulai pelatihan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah mendaftar, dan semoga teman-teman bisa enjoy training, bisa happy dengan prosesnya, dan nanti pada akhirnya teman-teman juga bisa mempraktikkan langsung di lapangan bagaimana kira-kira teknik-teknik dan konsep-konsep dari IPC ini bermanfaat dalam proses apapun itu. Terima kasih banyak. Saya persilahkan kepada Mas Risang. Halo Mas Aksa, jadi langsung nih ya? Iya Mas, langsung saja, karena memang waktu kita juga pada hari ini tidak terlalu banyak ya Mas ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Mas Aksa, Mbak Kiki buat pengantarnya. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Risa. Sip, mantap. Ini pandemi udah mulai turun ya, menurut data terakhir berapa? 2000-an kok nggak salah Mbak Kiki ya? Dan kebanyakan mungkin gejala ringan. Tapi jangan lengah teman-teman ya. Kadang-kadang dalam keadaan lengah kayak gini kita suka apes ya, longgar, apes, dan jangan-jangan malah kita atau sekitar kita yang kena ya. Kalau saya terus terang di rumah, saya masih dalam status isoman sebetulnya, bukan karena kena, tapi kontak erat. ART di rumah kami positif, sekarang lagi isoman ya. Tapi yang lainnya aman-aman, alhamdulillah. Nah teman-teman gini, saya tuh diminta sama panitia untuk sharing tentang IPC ya, atau interpersonal communication, atau komunikasi antar pribadi ya. Nah ini kaitannya dengan urusan edukasi atau promosi 3M, urusan vaksinasi, dan juga bisa masuk ke ranah yang lainnya sebetulnya. Karena yang bagian pertama ini kita akan sama-sama mengikuti tahapan awal ya, teknik-teknik dasar ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan persuasi kepada orang ya. Nah, saya nggak panjang lebar untuk pengantar. Tadi Mas Aksa ngingetin banget waktunya cuma sejam loh, mungkin sejam kurang kali ya. Jadi saya coba share screen dulu ya. Sudah bisa ya saya share screen ya? Coba sebentar. Kayaknya sudah bisa. Ya, oke, sebentar ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara KAP itu kan sebetulnya bicara ranah yang luas banget ya, yang luas banget. Itu apa aja disebut KAP kali ya, ketemu orang KAP ya, kunjungan rumah KAP. Tapi kita coba buat semacam klasifikasinya dulu ya. Nah, sudah terlihat kah? Ya, sudah Mas. Sudah ya? Oke. Sudah. Pertemuan itu KAP ya, konseling ya KAP juga. Jadi KAP sebetulnya generik ya, itu istilah generik aja gitu ya. Yang mana kita menggunakan semua kecakapan berkomunikasi kita sebagai manusia
untuk berinteraksi dengan orang lain dan mencoba mempersuasi, ya. Ya, persuasi eee, itu kegiatan sehari-hari kita sebetulnya ya. Kita hidup itu dalam dunia persuasi sebetulnya. Bukan kita saja yang mempersuasi, tapi orang lain juga mempersuasi kita ya. Kita bangun, ya, terus anak kita minta apa, nah itu juga persuasi, gitu ya. Nah sehingga, kalau saya melihat, proses, KAP ini jangan dilihat sebagai bentuk yang kayak formal-formalan begitu ya, misalnya, meeting gitu ya, sosialisasi yang orang duduk, lalu kemudian ada satu yang bicara macam gitu ya. Sebetulnya jangan dibatasi seperti itu ya. Ini saya kasih gambar, nanti juga banyak gambar-gambar lainnya di mana, kegiatan ya, kegiatan KAP sebetulnya, bisa bisa kita bangun, kreativitasnya berbasiskan semua kemampuan kita ya. Nah, sekedar ngasih gambaran dulu buat teman-teman ya, terkait dengan KAP ini. Kadang KAP itu merujuk ke kegiatan-kegiatan ya, kegiatan, oke, ada kegiatan KAP, bentuknya apa? Penyuluhan, konseling, pertemuan, atau apa begitu ya, itu KAP oke. Tapi, kita juga bisa melihat KAP dari sisi yang lebih praktis di lapangan ya, alat bantu, tools. Itu bisa dalam bentuk skenario ya, skenario berinteraksi ya, atau, media cetak, film, audio, tapi semua itu pendukung interaksi kita dengan orang lain ya. Nah, ada kalanya kita juga bicara yang lebih awal ya, seperti teknik-teknik dasar, atau bahkan sikap mental dan prinsip-prinsip ya. Nah, bahasan KAP memang banyak nih. Nah, untuk kali ini kita akan bahas 2 yang bawah ini ya, kita coba usahakan ya. Nah, tapi, kayaknya kita juga perlu pahami dulu ya, yang macam kegiatan itu seperti apa sih? Kegiatan KAP. Nah, kegiatan KAP misalnya, ini contoh kegiatan KAP, ini contoh sedikit ya. Kegiatan-kegiatan edukasi di masyarakat gitu ya, yang sifatnya one to one boleh, sifatnya kelompok boleh ya, yang dengan lagu boleh, dengan nari boleh gitu ya. Itu kegiatan KAP yang kita pahami ya. Nah, ada kalanya juga kita bicara, nih misalnya kegiatan-kegiatan yang penuh gerak. Jadi, KAP itu tadi di awal ya saya bilang, itu jangan hanya dilihat sebagai kegiatan yang agak-agak formal begitu. Banyak banyak variasi yang bisa kita kembangkan sesuai dengan kemampuan, orang gitu ya, manusia ya. Verbal, non verbal pun bisa ya. Ini contohnya misalnya, lebih banyak di non verbal, tactile ya, atau sentuhan, salaman begitu ya, itu pun bisa. Nah, mungkin kalau pandemi ini harus hati-hati ya. Ini foto-fotonya, pra pandemi ya. Jadi, tidak pakai masker dan tidak jaga jarak ya. Dan alat bantu boleh, alat bantu KAP, tapi alat bantu KAP itu, kalaupun dia media cetak ya, seperti buku, komik, flip chart dan sebagainya, itu tidak diletakkan sebagai, benda yang, stand alone, yang berdiri sendiri ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri untuk, bisa bermanfaat ke orang. Tapi sebagai alat bantu KAP, dia, membantu interaksi ya. Gimana interaksinya menjadi lebih, menarik ya, lebih menyenangkan, mempermudah proses belajar, itu intinya ya, alat bantunya. Jadi jangan dilihat sebagai alat bantu yang, berdiri sendiri gitu ya. Nah, karena memang kalau kita bicara alat bantu ya, itu kita bicara jadi skenarionya gitu, skenario berinteraksinya. Bisa misalnya lagu gitu ya, lagu sebagai alat bantu KAP. Nah, tapi itu nggak lagu berdiri sendiri. Yang utama justru gimana lagu itu, bisa menjadi, media pembelajaran buat, masyarakat ya. Ini saya pakai contoh sebenarnya ada 2 nih, cuma yang satu kok nggak muncul di layar saya ya. Yang satu itu tentang masker,
Nah, yang kedua ini yang muncul di layar saya itu terkait dengan hal lain. Ini terkait dengan TTD, tablet tambah darah. Kan ibu hamil tuh kan dikasih TTD ya. Cuma problemnya apa namanya, ibu hamil jarang yang mau minum. Kalau statistik bilang berapa ya? Mungkin 7% aja kali ya dari seluruh ibu hamil yang minum tablet tambah darah sesuai anjuran gitu ya. Nah, bayangkan misalnya sesi 10 menit. Wah, 10 menit ibu-ibu hamil pada ngumpul di kelas ibu hamil misalnya ya. Lalu kemudian kita mau pakai alat bantunya lagu dan ada skenarionya. Ya, nanti bisa bentuknya seperti, "Ayo ibu-ibu kita nyanyi." Terus ada lagu. Nah, lagunya pun kita kalau dalam lagu dalam proses yang partisipatif itu biasanya ada pakemnya gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya. Biasanya kalau sama ibu-ibu saya tunjukin teksnya, terus bilang bahwa, "Bu, ini pakai irama indung-indung ya." Nah, biasanya langsung ketangkep tuh. Terus kemudian sama-sama nyanyi, ya, ini dia lagunya nih. Ibu hamil usap perutnya, berharap-harap lahiran lancar. Ibu hamil mau bertanya, bagaimana supaya lancar? Minum TTD sehari satu, minumnya langsung sebelum tidur. Jangan digabung teh atau susu, nanti gizinya malah kabur. Itu dinyanyikan gitu, dinyanyikan bersama-sama, diulang-ulang, terus kemudian bisa dilombakan, terus bisa diorkestrasi, entah gimana gitu skenarionya, lalu kemudian setelah nyanyi-nyanyi, dijadikan bahan untuk ngobrol. Ditanya oleh, komunikator atau fasilitatornya, "Lagu tadi tentang apa ya, Bu, ya? Apa tuh pesan yang ada dalam lagu tadi?" Terus dibahas sama-sama. Oh, cerita tentang lagu tentang TTD, gimana tentang TTD? Oh, dibahas sama-sama. Nah, itu kemudian jadi proses pembelajaran. Ini contoh dari, yang kita sebut sebagai tools KAP gitu ya. Jadi tools KAP itu jangan dilihat sebagai benda mati, tapi justru membantu interaksi kita sama orang ya. Nah, tidak selalu kompleks ya tools KAP itu, bisa saja bentuknya sangat sederhana dan simpel gitu ya. Ini contoh buat teman-teman di WOSH misalnya atau urusan sanitasi gitu ya, tools KP bisa dalam bentuk dialog dialog, pendek gitu ya, skenarionya ya, mulai dari kita nanya gitu ya, "Bu, Pak, tahu nggak Bu, apa namanya, kok, tangkinya kok nggak penuh-penuh ya? Emang kenapa ya kok nggak penuh-penuh tangki septic tank-nya?" Tangki septik. Jadi kalau orang BAB kan ke tangki septik ya biasa di Indonesia itu. 90-an% mungkin ya ke tangki septik. Enggak 90% mungkin ya, 60%-an lah ke tangki septik. Terus kemudian orang itu nanya, "Oh iya, ini tangki septiknya bagus nih, nggak penuh-penuh memang." Terus kalau nggak penuh-penuh, kira-kira kenapa itu? Kok bisa tuh nggak penuh-penuh? Kan kalau benda masuk kan harusnya bisa penuh, kalau nggak penuh kemana tuh? Jadi hanya dalam runtutan bertanya 2 3 itu pun, bisa menjadi tools KAP yang membongkar apa, atau membuat kesadaran orang, "Oh iya ya, kemana ya tinja kita selama ini?" Gitu. "Kok dikantongin tapi kok nggak penuh-penuh?" Gitu. Pasti keluar kan, tapi keluarnya kemana gitu. Nah, kemudian dijadikan bahan obrolan. Jadi, teman-teman sekalian, tools KAP itu sesimpel itu gitu ya, bisa sesimpel itu ataupun bisa kompleks. Kompleks misalnya sesi untuk, belajar dan beraksi, kalau UNICEF itu punya model namanya PLA, Participatory Learning and Action, PLA ya namanya. Itu bisa 3 hari itu, 3 hari prosesnya. Nah, itu lama tuh. Tapi tidak selalu begitu, bisa juga ya 3 menit gitu, 4 menit, 2 menit, bahkan bisa dalam bentuk sapaan-sapaan waktu kita ketemu orang. Ini teman-teman relawan yang di awal-awal pandemi itu kan kita belajar tentang komunikasi selintas lalu tuh. Jadi komunikasinya ya selintas, semenit, setengah menit, mencoba mengingatkan orang. Cuma dalam waktu 1 menit, setengah menit itu kita coba benar-benar efektif gitu, gimana caranya membangun, hubungan dengan orang, gimana caranya membangun, apa namanya, keinginan orang untuk memikirkan, "Oh iya ya, jangan-jangan penting itu masker." Nah kayak gitu.
Jadi sebetulnya kalau kita bicara tools atau alat KAP, paling penting kan kita ketahui platformnya ya, medianya apa, atau tempat lokasi berkomunikasinya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya pertemuan lama ya lain lagi toolsnya gitu ya. Nah itu pengantar teman-teman ranah kalau kita bicara tentang KAP ya, ada kegiatan, ada alat bantu. Tapi untuk siang hari ini kita coba bahas ini ya, teknik-teknik dasar dan sikap mental. Mungkin dalam pertemuan berikutnya kita bisa ini apa namanya bahas tentang membuat alat bantu ya atau tools. Tapi nanti silakan panitia ya yang bisa tentukan itu ya. Tapi gini teman-teman kita bahas dulu yang dasarnya dulu ya. Sikap mental dulu pertama. Ini karena alat berkomunikasinya adalah orang, ini kita sendiri gitu ya. Maka sikap mental itu penting gitu. Penting untuk apa? Ya penting untuk komunikasi yang lebih kreatif, lebih konsisten begitu. Ya kalau alat berkomunikasinya adalah video yang ditampilkan ke orang tanpa butuh orang ya, jadi ya ditaruh aja di billboard gitu ya, atau di puskesmas ditaruh layar LCD diputar gitu filmnya gitu ya. Nah itu kan konsisten gitu ya. Ya yang ditampilkan itu terus gitu ya, tidak berubah-ubah. Tapi karena kalau KAP itu adalah orangnya gitu, maka orangnya itu sangat menentukan kualitas komunikasi. Nah, orang yang sama ya, bisa saja kualitas komunikasinya tidak konsisten. Ya, bisa turun naik gitu ya. Nah, ini biasanya banyak kondisi ya, termasuk kondisi fisik ya. Tapi kalau saya perhatikan sikap mental itu lumayan penting ya. Sikap mental itu penting banget dalam menghasilkan komunikasi yang lebih persuasif ya. Makanya kalau teman-teman nanti misalnya melatih teman-teman relawan ya atau kader ya di kampung, ini jangan lupa nih sikap mental ini ya. Ini menentukan banget kemampuan komunikasi terutama dalam jangka panjang ya. Nah, apalagi pandemi kan lama ya, melelahkan banget ya. Saya ingat betul ya, saya tuh ngeluarin materi ini ya, itu bulan Juni Juli 2020 kalau nggak salah ya, atau Agustus 2020. Kurang lebih setelah pandemi berjalan 6 bulanan gitu ya, atau 5 bulanan, itu si Dokter Tirta sempat kesal gitu ya, orang kok nggak nurut-nurut gitu, orang kok masih tetap ngeyel sebagainya. Dan terlihat terpancar rasa frustasi gitu. Dan itu juga yang saya dapatkan laporan dari teman-teman nakes terutama ya, teman-teman promkes, teman-teman yang melakukan kegiatan komunikasi di lapangan, relawan, kader, itu bilang, waduh capek, gila Sang, udah coba nih orang ngajarin pakai masker, ngingetin pakai masker, nggak bisa juga, nggak mau gitu. Terus dan bertanya pula ini gimana lagi nih, apa lagi nih yang harus kita lakukan. Nah kadang-kala kalau kita frustasi untuk berkomunikasi ya, untuk berpersuasi gitu, itu suka jatuhnya atau larinya ke enforcement. Oh harus hukum nih orang, oh harus denda nih orang, oh harus ditegasin orang. Sebenarnya nggak apa-apa ya, jadi dalam intervensi perubahan perilaku itu bisa komunikasi boleh, bisa enforcement ya, penegakan hukum juga boleh gitu ya, atau pembatasan secara fisik juga nggak apa-apa gitu ya. Cuma jangan lupakan komunikasinya gitu, walaupun kita pakai enforcement. Misalnya harus vaksin nih orang, kalau enggak nanti nggak bisa keluar kota, nggak akan dilayani secara administratif di kantor desa, atau bantuan bansos nggak terima tuh kalau belum divaksinasi ya, itu yang terjadi kan ya. Di beberapa kota laporan teman-teman UNICEF yang sedang melakukan
riset udah berjalan ya, udah selesai ya kerja lapangannya, sekarang tinggal buat laporan mereka. Cuma ada sejumlah kota yang mereka laporkan, ini dosis pertamanya kok tinggi 80%, dosis keduanya jatuh, booster boro-boro jatuh lagi. Terus dipelajari sama mereka. Nah, ternyata ketemu nih. Yang terjadi adalah yang kita sebut sebagai perilaku formalitas. Formalitas, jadi ya yang sering kita lihat lah gitu ya. Orang naik mobil, naik motor, pakai masker. Tapi waktu ngobrol sama orang, dia nggak pakai masker. Saya sering lihat gitu ya. Ada orang-orang ngobrol di kafe nggak pakai masker, tapi begitu naik motor, masuk mobil pakai masker gitu. Itu formalitas itu ya. Perilaku yang berusaha menghindari hukuman gitu ya, karena ada otoritas yang mengharuskan dia berperilaku seperti itu. Tetapi bukan atas dasar kesadaran, atas dasar pemahaman yang baik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya denda menjauh dari denda tapi mendekati virus. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang urusan vaksin itu contohnya kayak gitu. Jadi ketika secara formal dia, oh iya udah boleh dapat bansos kok, kan udah vaksin. Jadi ketika ada vaksin kedua, ada booster, untuk apa? Karena tujuannya sudah terpenuhi gitu. Nah, maka itu yang saya suka wanti-wanti juga, ya udahlah nggak apa-apa, memang harus orang tuh harus di-enforce ya, harus dipaksa juga dengan denda dan sebagainya. Ya, ada instrumen-instrumen bansos, administrasi yang bisa mengubah perilaku orang, tapi jangan lupa edukasinya gitu. Jadi walaupun awalnya mereka terpaksa, ya, tapi dalam proses itu mereka juga belajar gitu ya. Nah, itu pentingnya komunikasi ya. Nah, sekarang balik ke sikap mental. Komunikasi itu melelahkan, iya betul melelahkan. Kalau sikap mentalnya berusaha mengubah orang, wah, berusaha mengedukasi orang, berusaha lebih, saya ngajarin nih. Kalau kayak gitu melelahkan teman-teman, pasti capek. Kita harus cari cara lain sebetulnya. Cara memandang masalah masyarakat agak berbeda. Nah, makanya untuk pandemi ini, kalau dalam pelatihan agak panjang ya, ini kita bahas pertama sikap mental itu ada banyak aspek yang perlu kita ubah ya, dari sisi interaksi terutama ya. Pertama gini, ngelihat interaksi itu jangan sebagai upaya untuk mengubah perilaku. Jangan itu dulu gitu. Ada waktunya nanti kita bisa mempengaruhi orang. Tapi awal-awal jadi nafsunya gitu, nafsu ngajarinya ditahan dulu. Tapi yang justru harus kita kembangkan adalah upaya untuk nambah teman. Nambah teman. Gitu jadi cara ngelihatnya. Jadi kalau misalnya kita, taruhlah kita jadi relawan, terus dapat tugas, ayo Sang, kamu ke alun-alun. Oke siap. Target kamu 80 orang ya. Edukasi 80 orang ya. Tuh alun-alun banyak tuh. Ribuan orang. Kamu ajarin Sang, pakai masker ya. Jaga jarak gitu. Ya menyampaikanlah, walaupun mereka belum mau nggak apa, tapi kamu ajarin mereka ya. Oke siap. Nah kalau mental kita melihatnya sebagai wah tugas nih, tugas saya harus ngerjain dengan baik. Wah. Nah biasanya kita jadi capek, lelah gitu. Misalnya kita mulai bada asar, wah tenaga taruhlah karena sore-sore ya 70%. Selesai, wah bisa tinggal dikit tuh, tinggal 30%, tinggal 20%. Apalagi kalau di antara interaksi itu ada friksi gitu ya, ada yang melototin, ada yang dorong apalagi, wah udah semakin down aja, minus jangan-jangan gitu loh, ya energi kita minus. Nah kayak gitu kalau niatnya itu untuk mengubah orang. Nah agak beda kalau kita tuh pengen nambah temen. Jadi ngelihatnya, wah oke. Sekarang berarti kesempatan saya untuk punya 80 teman baru. Wah, pengen kenal sama orangnya. Pengen kenal, pengen tahu, ya, pengen belajar. Nah, apalagi itu. Maka prosesnya akan berlangsung menyenangkan. Kita tidak habis energi, ya, karena kan bicaranya juga tidak mendominasi. Pasti tektokan gitu ya. Kok sama teman kan harus tektokan.
Kalau kita yang mendominasi terus-menerus, pasti kita nggak punya teman, lari semua. Ya. Tektokan, seneng. Setelah itu pasti kita energi bertambah justru. Bertambah. Ya. Buktinya apa? Buktinya kalau gini aja lah. Teman-teman kalau ngobrol sama seorang teman yang menyenangkan, ya, walaupun lama ya, berjam-jam, pasti nggak melelahkan. Tapi justru membuat kita jadi lebih terinspirasi, termotivasi. Karena teman yang menyenangkan, ngobrolnya pun menyenangkan. Nah, itu sebetulnya yang perlu kita kembangkan gitu, ya. Jadi teman-teman nakes misalnya, kalau terima atau kedatangan pasien atau klien gitu, jangan anggap sebagai klien yang harus diobati gitu ya. Oh, perlu melakukan tindakan. Jangan selalu begitu, tapi lihat dia sebagai, wah, teman saya nih, teman baru saya nih. Jadi kalau teman baru kan kita pengen kenal, kita pengen dengerin, kita pengen seneng gitu ya, kita pengen berempatik gitu. Nah, insya Allah nanti dari sisi energi jadi bertambah tuh. Ya, energi bertambah, teman bertambah gitu ya. Ya, teman-teman relawan biasanya yang pintar-pintar kayak gini ya, pendamping terutama ya, itu nanti habis masa kerja pendampingannya pada nyalon gitu ya. Nyalon jadi kades. Nggak satu dua gitu teman-teman saya gitu ya yang pendamping, wah jadi kades gitu. Menang, temennya banyak. Nah, ini satu gitu ya. Ya, yang kedua, nah ini, karena kita juga ngelihatnya sebagai proses untuk bangun hubungan, sebetulnya kalau kita ngelihat upaya untuk mengubah perilaku, itu jangan ngelihat hasilnya dulu. Bahkan sama sekali jangan dilihat lah gitu. Kalau saya sih ya, jangan dilihat hasilnya, perkara orang mau berubah atau enggak, sebetulnya nggak ada di tangan kita gitu ya. Itu ada di tangan yang maha menentukan. Kalau itu diletakkan pada kita, nih takutnya stres. Ya. Kalau udah stres, tegang, ngejar target, ya, itu akan buat komunikasi kita jadi kaku, jadi tidak fleksibel, tidak kreatif, dan akhirnya kembali lagi, ya, habis energi. Ya. Maka itu saya jadi paham gitu ya, ketika ini Nabi ya, ini contoh di agama saya Islam gitu ya, itu kalau di Quran tuh Nabi disebutnya, dibilanginnya ya, tugasnya hanya menyampaikan amanat dengan terang. Ya, perkara orang itu mau terima atau enggak, itu bukan urusan Nabi gitu. Mau masuk surga mau enggak, itu bukan urusan Nabi. Udahlah, yang penting berkomunikasi. Intinya gitu. Nah, kalau begitu kita bisa tuh berkomunikasi dalam jangka panjang. Nggak frustasi sama diri kita sendiri karena belum bisa mengubah orang gitu ya. Nah, ini yang kedua. Focus on the journey, not the destination. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan cara berteman, lalu kemudian tidak memikirkan hasilnya gimana nanti gitu ya. Yang penting berkomunikasi secara kreatif aja gitu ya. Kita juga jadi tidak menggurui gitu, ngerasa sok tahu, dan secara pelan-pelan nanti kita akan menerapkan sikap yang lebih rendah hati. Tapi nggak usah khawatir, karena dalam komunikasi itu ternyata ada prinsip juga bahwa kalau kita berkomunikasi secara rendah hati itu justru ada powernya gitu. Ada chapter di bukunya Adam Grant ya, Give and Take ya. Itu judulnya, chapter itu ya, judulnya The Power of Powerless Communication. Ya. Ini sebetulnya sejalan kalau dalam agama itu ada hadis yang saya pernah diajarin tuh, 3 hal yang kelihatannya kontradiksi, paradoks gitu ya. Tapi sebetulnya ya begitulah berlaku di dunia nyata. Jadi kalau orang banyak sedekah, dia dikayakan. Kalau orang itu mudah memaafkan, dia dikuatkan.
Dan yang ketiga itu kalau dia rendah hati dia ditinggikan. Ya bunyi kata-kata hadisnya tidak seperti itu, tapi kurang lebih poin-poinnya itu. Rajin sedekah dikayakan itu udah banyak contoh lah gitu. Bahkan pernah ada riset kelompok agama di Amerika, Katolik, Kristen, Mormon, terus dipelajari sumbangannya gitu ya, semacam sedekahnya gitu ya. Itu berapa banyak di antara ketiganya, lalu kemudian dipelajari juga konglomeratnya yang paling banyak di mana gitu. Ternyata di kelompok yang sumbangannya paling besar gitu ya, sedekahnya paling besar gitu. Dan kalau yang kedua tentang kalau kita mudah memaafkan, kita dikuatkan, itu kan jelas ya. Katanya orang dendaman itu imunitasnya rendah. Itu kan risetnya bilang begitu ya. Tapi orang pemaaf itu imunitasnya justru kuat. Nah yang ketiga ini itu the power of powerless communication. Ketika kita bersikap rendah hati, justru disitulah kekuatan komunikasi kita. Kurang lebih penjelasannya begini, ketika kita itu rendah hati, orang itu nggak pasang benteng. Ya, kalau kita sombong, sok tahu, ngerasa benar, orang pasang benteng di depan dirinya. Dan kalau udah bentengnya terbentuk begitu, ya pesan kita nggak masuk. Jadi seberapa sering kita sampaikan pesan itu dengan suara keras pun, bahkan dengan agak marah-marah, karena orang pegang benteng ya nggak mempan, nggak masuk begitu ya. Nah, itu yang ketiga tadi yang bahas tentang sikap rendah hati. Nah yang lainnya yang juga sering kita bahas untuk sikap mental itu nggak usah baperan. Nggak usah baperan, dia jual nggak usah beli. Kok orang Betawi di kampung saya kan bilangnya, dia jual kita borong gitu. Nanti kalau dia nantangin, wow kita hajar gitu. Nah kalau dalam komunikasi jangan. Jadi kalau kepada teman-teman relawan itu saya suka bilang kalau orang tersinggung, ya minta maaf aja. Udah minta maaf, jangan ngerasa paling benar. Kita ini berkomunikasi gitu. Ya, kecuali Anda sedang melakukan enforcement. Dia marah, ya hayo gitu, enforcement ya. Ada Pak Satpol PP kiri kanan kita, ayo. Tapi kalau komunikasi dalam rangka untuk membangun pertemanan, ya nggak usah baperan. Bahkan kalau bisa kita bercandain gitu ya. Nah saya punya kasus teman relawan, ini teman relawan NU ya, yang ini tuh di mana ya? Semper kalau Semper ya. Semper. Kemudian kita buatkan komik gitu. Ceritanya ibu-ibu muslimat ini satu sore datang ke pojokan yang banyak bapak-bapak pedagang itu lagi ngobrol nggak pakai masker gitu. Terus ditanya gitu, kasih salam dulu lah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya, Bapak gimana kabarnya? Wah, makin susah nih Bu, gini gara-gara pandemi ini. Ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol terus kemudian si ibunya nanya, ngomong-ngomong pada kemana nih maskernya? Kok nggak dipakai maskernya? Nah, para pedagang itu bapak-bapak itu langsung wah berubah 180 derajat. Yang tadinya enak gitu langsung wah ibu ini agamanya apa sih? Wah, percaya nggak sih sama Tuhan? Kok takut sama corona? Ini di awal-awal ya, di awal-awal berarti sekitar bulan apa nih? Mei atau Juni. Wah, itu kan sebenarnya sebuah sindiran yang luar biasa hebat. Ya si ibu muslimatnya ini wah, udah dandannya kan kayak ibu muslimat gitu. Kok ditanya agamanya apa? Wah, tapi di sinilah kematangan komunikator gitu. Jangan baperan. Salah satu cara untuk menghadapi orang yang nyerang ya secara verbal itu bercandain. Membecandain diri kita juga apa-apa gitu. Dibecandain diri kita gitu ya. Jadi serangan verbal yang tadinya menusuk gitu, menusuk atau orang lain mencoba menusuk itu kemudian bisa dinetralisir ya. Wah, bapak-bapak ini ngeledek ya, jilbab saya jelek ya, nggak bagus nih. Oh, bercandain gitu, ketawa gitu ya. Nah, setelah itu ya bisa berinteraksi seperti biasa lagi. Tapi apa si ibu ini berhasil mengajak bapak-bapak itu pakai masker? Nggak berhasil. Tapi nggak apa-apa, karena dalam rangka komunikasi kita ya berteman itu utama gitu. Nggak apa, yang penting bangun hubungan. Nanti kan kesempatan berikutnya masih bisa datang ya untuk ngobrol lagi. Ketimbang baperan, berantem, setelah itu udah beres. Beres dalam pengertian
ya udah jembatannya terbakar. Mau datang lagi untuk ngobrol, mengedukasi, nggak bisa, susah ya. Nah ini dia teman-teman ya, aspek nggak baperan itu penting gitu. Dan supaya nggak baperan juga, kita ngelihat orang tuh secara apresiatif aja. Apresiatif itu ngelihat apa ya, ngelihat yang positif. Baik yang positif kita lihat secara positif ataupun yang negatif kita lihat sisi positifnya gitu. Selalu ada kok, selalu ada gitu. Kita harus coba cari cara gitu ya, melihat orang itu secara positif. Kalau enggak, capek gitu loh, capek hidup kita. Kita misalnya jadi edukator, eee, masker gitu ya, ke kampung, ngelihat orang nggak pakai masker, yang pakai cuma 1, 2 di antara 100 misalnya. Terus kita fokusnya ngelihat kayak nggak pakai masker gitu, wah udah capek gitu. Jadi melihat yang positif secara positif, ya kita bisa lihat misalnya orang yang pakai masker, sapa dong gitu, kita sapa aja. Jadi jangan hanya menegur orang yang nggak pakai masker, tapi sapa yang pakai masker. "Wah, Bu, pakai masker keren loh, Bu," gitu. "Makasih ya, Bu, ya." Bersikap apresiatif, membuat kita senang, orang lain pun jadi senang, bahkan itu memperkuat dia gitu, membuat dia untuk, tetap setia gitu pakai masker ya. Nah, ini yang kadang kala kita perlu latihan ya. Jadi sikap mental itu nggak bisa di level kognitif saja gitu, tapi harus turun menjadi keterampilan ya, sehingga ini butuh latihan-latihan gitu ya. Kalau orang ketemu misalnya ada yang pakai maskernya kayak gini, itu gimana tuh ya cara nyampeinnya? Apa kita bilang, Pak Alex, itu pakai maskernya nggak bener tuh, itu hidungnya kelihatan, masih bisa tertular nanti dan menularkan pula." Wah bahaya tuh. Nah, orang kan nggak suka digituin, nggak demen. Ya, dan kitanya pun pokoknya sebetulnya kalau kita itu mengkritik, ini saya nggak tahu, ngerasa nggak teman-teman, kalau kita memberikan kritikan, menunjukkan kelemahan orang, menunjukkan kekurangan orang, itu pasti, kalau saya sih ya, pasti ada terasa lain secara psikologis. Rasanya gimana gitu. Pasti ada rasa, tadi gimana ya? Oh, tadi gitu ya. Gitu. Karena kita nunjukin kelemahan orang gitu. Selalu begitu. Makanya harus diimbangi ya, sikap kita yang lebih apresiatif ya. Misalnya kalau kita bilang sama Pak Alex ini, eee, ya tunjukin yang positif. "Wih, Pak Alex keren banget, udah pakai masker, udah ini ya, berusaha nih Pak Alex sama-sama kita ya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan supaya terlindungi nih." Wah, orang kan seneng digituin, seneng lah. Terus kalau begitu gimana terus nyampeinnya? Ya tinggal sampein aja yang kita inginkan setelah itu. "Ah, Pak Alex, supaya lebih aman lagi, naikin lagi dong." "Ah, iya iya dikit lagi, itu naikin, nutupin hidung." Nah itu dia, betul Pak Alex. Nah, prosesnya kan jadi lebih menyenangkan. Menyenangkan buat si Pak Alex-nya, menyenangkan buat kitanya juga sebagai komunikator, ya. Jadi bersikap apresiatif ya, itu kembali lagi itu ngumpulin energi ketimbang, menghabiskan gitu ya. Nah intinya gitu teman-teman, kalau bicara tentang sikap mental itu bukan masalah gagah-gagahan, berani-beranian, bukan. Ini masalah kita berkomunikasi secara lebih endurance-nya lebih panjang gitu ya, lebih bertahan, lebih menikmati, lebih menyenangkan ya, sehingga, nggak buat frustasi gitu. Apalagi kalau kita bicara pandemi itu jangka panjang ya. Sekarang mungkin turun tapi kita nggak tahu kan, bakal turun beneran sampai nol atau gimana nih, ya. Harus hati-hati juga. Makanya kalau di awal-awal saya suka bilang kalau urusan komunikasi di masa pandemi ini kita bicara bicara maraton ya. Jangka panjang maraton, bukan sprint, capek, setelah itu habis aja. Wah semangat, 2, 3 hari, wah negur-negur orang, semuanya ditegur, besoknya udah capek gitu. Nggak kayak gitu, maraton. Bahkan karena kita pengen bangun hubungan, pertemanan, ya anggap aja sebagai jalan sehat. Jalan sehat, santai aja gitu. Yang penting berteman banyak lah gitu. Nah, ini bagian pertama kita tentang sikap mental. Ya Mas Aksa ya, ini Mas Aksa kan jadi host-nya atau moderatornya ya. Ini Mas Aksa Benar lagi sekali, Mas. jam berapa di sana Mas Aksa? Di sini sudah mau jam 6, Mas, mau berbuka. Oh buka jam 6, enak bener. Buka jam 6, Mas Aksa lagi di Melbourne, kuliah di sana. Jadi ya
sambil kuliah gitu ya, ngelola ini ya. Nah, latihannya gimana? Latihannya kalau, saya suka ini sampaikan ke teman-teman itu ada banyak cara, tapi yang utama sebenarnya praktek sih. Dicoba dengan kesadaran nyoba gini, orang kayak gini, dia nggak boleh marah ya. Oh ternyata orang begini, nggak boleh marah ya kita. Dicoba gitu. Oh mencoba berteman, belum berhasil, berhasil, jadi kenal, jadi apa, WA-WA-an, silakan aja gitu. Nah selain itu mungkin ada, komunikasi intrapersonal, intra dalam diri kita yang juga bisa mendukung mungkin ya. Self talk itu bicara ke diri sendiri secara positif. Kadang itu ngaruh juga, kadang ini kalau teman-teman yang suka NLP ya, Neuro Linguistic Programming itu paham bener ya, pemrograman kita dengan bahasa ke dalam diri kita itu menentukan perilaku kita. Jadi kalau kita pengen menghadap atasan kita, terus pikiran kita udah bilang, ini atasan kita rese nih, atasan kita pasti nyelekit ngomongnya nih, pasti dia nggak dengerin nih, dia gini, dia gini. Nah, itu kan omongan-omongan yang kita sampaikan ke dalam diri kita ya. Ternyata pas komunikasi dengan atasan kita jadi kayak gitu tuh. Jadi defensif, jadi maksa, jadi begitu ya, jadi nggak dengerin. Gara-gara omongan kita, yang kita sampaikan ke dalam diri kita ya. Itu, intrapersonal. Nah, kadang-kala proyeksi juga penting, memproyeksikan ya, itu visualisasi. Kalau self talk itu bicara, proyeksi itu visualisasi. Memvisualisasikan yang menyenangkan itu penting. Makanya kalau teman-teman relawan yang, misalnya kerjanya berkelompok ya, di ruang publik, itu ini banyak sama teman-teman swasta juga gitu ya, di bidang layanan ya. Pagi-pagi lihat tuh sebelum melayani, customer kan ngumpul dulu gitu ya, ngobrol dulu, saling memotivasi, mengingatkan, terus proyeksi gitu, visualisasi, entar customer-nya enak kok, senyum kok gitu ya, baik kok gitu ya, lihat tuh bayangkan gitu ya. Nah itu kadang kala membantu ya, nah ini latihan untuk sikap dan mental. Nah ini bagian pertama nih teman-teman untuk, materi kita sore hari ini. Mas Aksa, waktunya di ini ya, takut saya kelewatan. Boleh Tahu-tahu Mas, udah terima kasih banyak Mas Rizal. Kita memang masih punya waktu sekitar 30 menit lagi. Jadi waktu 30 menit lagi kita sediakan bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya, bisa melalui chat juga. Nanti akan coba kita bantu sampaikan ke Mas Rizal. Silakan Oke. jika ada pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya, terima kasih banyak Mas Risang. Tadi banyak sekali ya yang kita sudah pelajari bersama-sama. Materi hari ini saya senang sekali secara pribadi disampaikan dengan sangat ringan, tapi banyak hal-hal yang mungkin selama ini kita kurang familiar, ternyata hal-hal seperti ini yang bisa kita terapkan. Contohnya tadi yang disampaikan Mas Risang, bahwa ternyata tool KAP ini bisa dibentuk dalam sederhana saja begitu ya Mas ya, tidak harus yang rumit-rumit gitu. Sesederhana menanyakan kepada lawan bicara kita sebenarnya bagaimana sih sistemnya sanitasi. Nah itu mungkin jadi salah satu contoh untuk membuka pembicaraan juga gitu. Dan di sisi lain juga penting bagi kita untuk jangan baper ya Mas ya, yang Betul. namanya melakukan komunikasi ataupun ingin melakukan perubahan perilaku, fokus saja ke prosesnya. Fokus untuk mengasah kecakapan komunikasi, ya walaupun pada akhirnya kita juga ingin melihat gitu perubahan perilakunya bagaimana, hasilnya bagaimana. Tapi lebih ke enjoy saja di prosesnya. Silakan teman-teman, saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah muncul. Nah, Mas Risang, saya lihat ada pertanyaan dari Retnol Putri. Kalau apresiatif disiplin dengan sindiran, apakah masih bisa, Mas, kira-kira? Ini perlu kasih contoh ya sindirannya seperti apa. Tapi gini intinya, kalau kita komunikasi itu kan kita nyasarnya bisa ke kognitif, bisa ke emosi ya. Nah, saya tuh suka khawatir kalau sindiran-sindiran itu sebetulnya memuaskan perasaan kita tapi menyakiti orang. Itu yang harus kita hindari. Dan yang lebih bahaya lagi, itu sebetulnya ketika orang yang disindir, itu diam saja. Itu jauh lebih bahaya ketimbang orang itu ngomong ya. Wah kok nyindir sih, aku kan nggak suka disindir. Itu masih lebih bagus. Tapi kalau orang itu diam, nah diam, nelan bulat-bulat sindiran kita, takutnya itu dia bakar jembatan.
Nah, kalau udah bakar jembatan, agak susah kita memulai komunikasi lagi ya. Jadi kalau saran saya, hati-hati ya kalau untuk sindiran, kecuali kalau dengan humor. Humor boleh, ya. Ada tuh teman-teman yang jago tuh, teman-teman nakes yang jago banget humor. Saya tuh punya kenalan mungkin 10 tahun lalu ya, itu ketika terlibat dalam kegiatan TB MDR, multiple drug resistant atau resistant obat RO ya. Itu ada, apa namanya, perawat itu di rumah sakit yang di Semarang itu, RSUD yang Semarang. Perawatnya itu yang di pusat untuk yang pelayanan untuk TB MDR itu, yang di belakang. Jago banget itu. Jago banget ya, humornya ya. Jadi, membuat orang tuh ketawa, disindir tapi ketawa gitu ya. Dan akibatnya apa? Semua senang. Jadi saya tuh kalau saya kan, dalam mempelajari pengalaman berkomunikasi ya, itu kalau saya ngobrol sama dia, itu dia terima telepon sering banget ya. Dari pasien-pasien, nanya, "Bu, ini makannya gimana Bu?" Bu Lili kalau nggak salah namanya, "Bu Lili gini gimana makannya?" "Apa aja boleh, hajar aja, yang penting jangan makan batu ya." Oh, ketawa gitu ya. Tapi itu jadi deket mereka itu gara-gara kayak gitu. Nah, kalau Ibu Retno bisa seperti itu bagus Bu Retno. Tapi kalau, sindiran yang nyelekit, nah itu hati-hati. Mas Aksa, Baik, Mas Risang. Nah, sudah ini ada boleh beberapa nggak ya pertanyaan lain. Mas Gimana, Aksan, Mas saya Risang? sambil nanti pertanyaannya kita bahas sambil masuk ke 3 prinsip ini, Boleh sekali, Mas. ya. Ini Mas Aksa ingat nggak ini, siswa-siswa pada main adu tangan ya, jadi tepuk-tepukan gitu. Jadi kalau yang satu nepuk, satu mencoba menghindari. Dan aba-abanya tergantung kita bisa mainkan misalnya kalau untuk sanitasi atau higienitas kita pakai kata sabun, ya sabun dan apa ya, sorry saya ingatnya ini, harus sama ya katanya. Misalnya, Aedes, malaria ya, ini malaria, Aedes sama, eee, nyamuk satunya lagi gitu, Anopheles, Aedes, Anopheles. Aedes, yang satu kalau yang Aedes harus berusaha menghindar, yang Anopheles kalau dipanggil itu harus tepukin gitu. Ya kan cuma main-main aja sebetulnya ya, tapi, dari situ kita bisa kaitkan dan pembelajaran tentang nyamuk misalnya, gitu. Jadi ini contoh, contoh tools ya. Nah teman-teman gini, tadi kan kita sudah sempat bahas ya, kalau kita bicara komunikasi itu jangan melihat orang itu siap menerima pesan kita gitu. Itu nggak ada ceritanya orang itu siap mau mendengarkan kita langsung gitu, terbuka. Bahkan ibu-ibu yang datang ke posyandu pun, kan datang tuh ya, tapi kan datangnya kan karena mau nimbang, atau mungkin terima makanan tambahan, atau apapun ya layanan yang lain. Tapi waktu diedukasi, itu juga belum tentu 100% membuka diri gitu. Jadi orang emang punya pagar, pada kadar tertentu punya pagar, yang menentukan apakah dia mau terima pesan kita atau enggak. Nah, kalau pagarnya masih tertutup, ya pesan kita masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi tugas komunikasi sebetulnya yang tadi bangun hubungan ya, berteman itu dalam rangka buka pagar. Ini penting nih, buka pagar. Nah, ada tanda-tanda bahwa pagar itu tertutup secara udah fix lah kalau tertutup. Misalnya orang lagi sedih, orang lagi marah, itu pasti tertutup. Jadi teman-teman ya jangan nasehatin orang ketika lagi kesel gitu, itu pasti nggak diterima, tuh bahkan bisa jadi masalah. Suami datang pulang gitu ya, lalu menghempaskan badannya ke sofa, kita ngelihat nih sebagai istri, "Ada apa Bang?" "Aduh kerjaan payah nih, udah saya kapok kerja di sini, berhenti ya, bos gua nih gila nih, udah berhenti ya." Terus kita sebagai istri kan tahu yang benar yang salah, pikirannya kan masih tenang saat itu, langsung nyerocos, "Wah jangan gitu dong Bang, ini pandemi nih, cari kerja susah. Kalau keluar entar mau kasih makan apa tuh anak kita?" Nah, itu benar kan pesan kita ya, benar. Tapi dalam rangka untuk mengubah perilaku, nggak bisa, mengubah sikap nggak bisa. Karena orang masih kesel gitu ya, masih kesel. Jadi, pagarnya masih tertutup. Jadi percuma dong kita ngomong. Bahkan yang terjadi kalau kayak gitu caranya ya berantem.
Makanya buka pagar dulu, itu satu tuh ya. Jadi dalam komunikasi itu memang nggak selalu kita tuh menyampaikan sesuatu yang benar dan sering bahkan itu bisa motivasi orang ya. Nah, ketika orang sudah punya pilihan ya, pilihan, sikap. Nah, ini apalagi? Itu kita kenal apa yang disebut sebagai backfire effect. Jadi kita nyampein sesuatu yang faktual gitu, yang fakta, berbasis fakta. Argumennya sahih, tapi justru membuat orang itu semakin nggak percaya. Bisa terjadi kayak gitu ya. Misalnya gini, seorang ibu itu khawatir banget sama imunisasi, sama vaksinasi buat anaknya ya. Jadi vaksin COVID ke anak kan ada ya 6 sampai sekian tahun tuh. Wah, nggak mau. Khawatir terjadi apa-apa. Ya. Nah, kalau kita lugu, wah aman kok Bu, gini. Belum tentu itu bisa menembus pikiran dan perasaan dia. Karena kalau orang sudah punya sikap tertentu, itu yang terjadi backfire ya. Orang misalnya udah punya pikiran bahwa wah ini yang namanya vaksin ini adalah bisnisnya orang kesehatan. Terus kita nyampein manfaat vaksin, wah backfire gitu. Jadi komunikasi itu perlu dilihat bukan sekedar konten atau pesan, upaya menyampaikan pesan yang teknis aja, bukan ya. Nah, maka itu kita kemudian kembangkan nih teman-teman ya. Ada 3 prinsip. Ini kalau kita bicara prinsip ya. Nanti saya turunkan ke teknik-teknik sebentar ya Mas Aksa ya. Untuk komunikasi tapi yang ditujukan untuk ngajak orang ya. Untuk ngajak orang. Jadi bukan komunikasi yang gaya-gayaan, bukan ya. Nah, sekarang gini. Ini mungkin kita sudah banyak bahas tadi ya, menyenangkan, mengakrabkan. Usahakan komunikasi itu menyenangkan dan mengakrabkan. Nanti saya akan paparkan beberapa teknik. Ya. Jangan sampai komunikasi itu menghasilkan pertengkaran, sakit hati, jangan. Apalagi sakit hati yang tidak terekspresikan, lebih bahaya. Kenapa? Ini yang kedua nih. Orang tuh harus bicara, ya, dan juga mendengarkan. Sama-sama kita juga. Ya, kita sebagai komunikator juga harus bicara dan mendengarkan. Ya. Nah, ada statement kayak gini. Orang yang kesal itu lebih baik itu menampakkan kekesalannya. Jadi kalau ibu, bapak, teman-teman itu menghadapi orang, pasien misalnya ya, yang ngomel-ngomel, itu sebenarnya jauh lebih baik ketimbang orang itu punya masalah tapi diam. Ya. Kenapa begitu? Karena waktu orang itu ngomel-ngomel, ya, bukan marah histeris ya. Kalau marah histeris atau yang berorientasi kekerasan lain ya. Tapi kalau yang ngomel-ngomel kesel gitu ya, itu lebih baik diomongkan karena dengan begitu kita jadi tahu masalahnya dan kita bisa cari teknik yang paling pas untuk membuat dia lebih komunikatif sama kita, bahkan lebih saling mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman sempat baca artikel saya tentang saling mempengaruhi, saling persuasi atau mutual persuasion, itu sebenarnya basisnya di sini. Jadi orang itu ya ketika ngomong dan berusaha untuk meyakinkan kita dan kita kemudian menerima dengan terbuka, ya walaupun dengan sedikit kritis tapi akhirnya menerima, oh iya betul juga itu Bu. Maka sebetulnya orang itu terbuka peluang buat kita untuk juga mempengaruhi dia, ya. Ada hukum resiprokal di situ, ya. Ntar kita bahas lebih lanjut tentang mutual persuasion itu. Tapi kalau di sini tuh artinya yang bagian kedua ya, semua bicara saling mendengarkan, itu kita harus ajak orang itu ngomong. Kalau orang nggak ngomong, maka dia tidak memiliki percakapan. Kalau nggak memiliki percakapan, maka kita nggak bisa bangun komitmen dari orang itu. Misal orang itu diam aja, iya deh. Ya minum ya, iya deh. Nanti vaksin ya minggu depan ya, iya deh. Itu kategorinya belum bicara itu. Baru iya aja. Itu biasanya kejadiannya nggak terjadi. Ya, karena dia tidak memiliki percakapan, dia tidak berkomitmen nantinya. Ya, itu satu. Yang kedua, ya hukum resiprositi itu, hukum timbal balik itu.
Jadi kita sangat amat memanfaatkan hukum-hukum seperti timbal balik dalam berkomunikasi. Jadi hukum itu kan bunyinya gini, kalau kalau kita berbuat kebaikan sama orang, orang itu akan cenderung balas kita dengan kebaikan pula. Kenapa begitu? Ya karena kita diajarin di masyarakat seperti itu. Sangat-sangat menyimpang banget secara psikologis pun nggak nyaman ya. Ketika orang itu berbuat baik terus kita balas dengan kejahatan. Nggak kayak gitu kita diajarinnya. Sehingga gini, ketika misalnya dalam konteks dialog itu kita mendengarkan, kita menerima ya pendapatnya, kita mengakui pendapatnya. Itu membuat orang itu merasa puas dan merasa kita sudah melakukan kebaikan, sehingga nanti waktu kita berusaha untuk memasukkan pesan, menyampaikan pesan, orang itu jadi lebih terbuka untuk menerima, ya. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga gini, bangun komitmen. Jadi percakapan, tapi kalau kita nggak bangun komitmen juga akan lepas begitu aja. Jadi mesti ada proses di mana kita tuh bangun komitmen bersama, ya, untuk satu perilaku. Komitmen itu bisa bentuknya sok formal, bisa memastikan, tapi ada juga teknik-teknik yang lebih halus. Sebagai catatan, kalau komunikasi itu yang lebih halus, yang lebih subtle, itu lebih bagus, ya. Jangan dikira yang keras, yang eksplisit itu lebih bagus, enggak. Biasanya yang keras, eksplisit itu pertentangannya banyak. Jadi gini, kalau misalnya kita kepala sekolah, terus kita nyuruh anak-anak secara eksplisit dan keras, harus rajin, ini lakukan ini, itu, kan langsung eksplisit ya. Kalau anak itu nggak punya trust kepada kepala sekolahnya, yang muncul adalah ini penolakan secara psikologis. Tapi kalau penolakan terjadi kan ya mana ada ntar perilakunya. Nah, beda kalau misalnya caranya tidak langsung. Misalnya contoh yang subtle, oh Pak Kepala Sekolahnya puterin aja film tuh tentang gimana orang yang berusaha keras, disiplin akhirnya bisa tuh walaupun sebelumnya orangnya susah gitu. Itu secara tidak langsung gitu. Terus Pak Kepala Sekolah cuma nitip pesan, "Seneng ya nonton film ini?" "Iya Pak, seneng." Oke, jadi dia tidak memaksakan pendapatnya. Nah, jangan-jangan hal-hal seperti itu yang jauh lebih efektif gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ya sedikit ya teman-teman ya, agak rinci-rinci dikit ya. Tapi kita belum masuk sampai tools ya, mungkin minggu depan kali ya, atau 2 minggu lagi kalau diperkenankan. Ini teknik-teknik dasar dulu. Tapi kalau teman-teman nguasain teknik-teknik dasar sebenarnya tools itu gampang. Atau bahkan kalau saya lihat teman-teman nakes, relawan, komunikator yang handal gitu, tokoh agama gitu, yang jago, itu kadang-kala dia nggak modal tools, dia nggak modal teknik-teknik kayak gini ya, dia cuma modal yang sikap mental. Bisa juga itu. Sikap mental bagus, kadang-kala mengantarkan kita untuk berkomunikasi secara bagus juga. Karena dia bisa cari sendiri gitu. Nah, ini contoh teman-teman untuk bagian pertama ya, tentang bangun hubungan. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk bangun hubungan secara cepat ya. Ini kita bicara komunikasi untuk program ya. Kalau untuk komunikasi dalam hidup, pertemanan ya kita kan pakai cara yang lebih natural ya. Nah, ini pun bisa natural, bisa juga natural. Tapi maksudnya agak beda lah prosesnya ya. Ini kita pengen yang lebih akseleratif ya. Apa aja yang kita bisa lakukan? Gunakan nama, simple. Tapi ternyata kalau nama itu dipanggil ya, digunakan dalam percakapan, orang itu ternyata penuh perhatian sama kita, merasa dihargai. Risetnya pun ada. Makanya kepada teman-teman relawan itu kita ingetin banget, kalau ngobrol sama orang, mengedukasi orang, walaupun cuma 2-3 menit, pakai namanya, sering-sering. Berapa kali minimal dalam percakapan yang singkat itu? Kalau saya pernah buat eksperimen 5 kali. Jadi nih, misalnya gini ya, nakes ya, ibu perawat misalnya, ngobrol sama sama pasien gitu ya, dalam rangka bangun hubungan atau nanya-nanya gitu ya, mendata. Pakai namanya 5 kali dalam percakapan. "Oh gitu ya Bu Aminah ya? Oh kalau Bu Aminah, kemarin itu sudah ke sini atau belum Bu Aminah? Bu Aminah Bu Aminah." Tapi secara natural ya, 5 kali. Itu ternyata orang tuh lebih rileks loh, saya perhatikan, lebih rileks ya. Jadi jangan cuma sekali, lalu kemudian setelah itu pakai ibu gitu, enggak, tapi pakai namanya. Supaya dia lebih rileks dan itu tanda komunikasinya lebih
lebih akrab, lebih nyaman gitu ya. Apalagi ya, nah cari simpul. Ini Indonesia banget. Indonesia banget. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama orang ya, terus kita berusaha mencari simpul dan ketemu, itu bisa membangun bahkan bahkan hubungan yang lebih panjang itu ya, lebih panjang. Pernah satu latihan kami di Papua kemarin ya, nggak kemarin sih 2 bulan lalu. Itu latihan kayak gini aja ya, terus antara nakes yang berbeda puskesmas, coba deh ngobrol cari simpul. Setelah dijelaskan simpul itu apa. Jadi simpul itu apa ya, tautan-tautan yang terkait sama sejarah. Oh, sekolahnya di sekolah yang sama cuma angkatan berbeda. Oh, ternyata kita apa namanya, suami kita berteman. Oh, ternyata orang tua kita adalah teman SMA. Oh, ternyata kita satu daerah. Oh, cuma sekarang kita di daerah baru. Oh, ternyata kita tetanggaan dulu desanya, cuma kita nggak pernah kenal, ya. Nah, penemuan simpul atau tautan itu membuat orang tuh lebih nyaman. Nih waktu pelatihan kemarin itu ya di Timika ya, 2 anak itu cerita, ternyata kita satu gereja loh, cuma nggak pernah ketemu, beda waktunya. Satu gereja, ya, satu gereja tapi nggak pernah ketemu gitu. Oh, kok bisa? Ya mungkin aja ya, kalau gerejanya besar gitu ya. Tapi itu kemudian membuat hubungannya jadi lebih akrab gitu ya. Kayak gitu. Jadi walaupun waktu kita sebentar dalam berinteraksi, kalau ada kesempatan lakukan itu. Misalnya kalau relawan ya, relawan untuk komunikasi COVID-19 ya, melihat tukang bakso nih, nggak pakai masker, jangan langsung mengedukasi, menyampaikan, "Pak, pakai masker dong, Pak, supaya aman kita, Pak." Jangan gitu. Tapi bisa mulai dari bertanya, Bang, kayaknya baksonya enak nih, Bang. Wah, mau beli deh. Bakso mana nih, Bang? Bakso Bogor. Bogor? Saya orang Bogor loh, Pak. Yang bener, Ade di mana? Saya Cimanggu. Wah, aku Ciwaringin. Wah, tetanggaan dong kita. Ketemu tautan sama orang Bogor, kelurahannya deketan misalnya. Nah, itu tautan yang membuat kemudian gampang komunikasi berikutnya. "Bang, saya beli satu dong, Bang." "Oke, cuma jangan pakai corona, Bang." "Loh, kok gitu?" "Pakai maskernya dong, Bang, supaya aman kita sama-sama." "Oh iya, tenang aja deh, ada kok. Cuma aku tadi simpen, soalnya kan jalan kaki, apa namanya, manggul nih, jadi ngos-ngosan." "Oh iyalah, Bang, tapi kalau ketemu orang pakai ya." Bisa kayak gitu. Coba kalau nggak ada tautan, terus kita tiba-tiba bilang, "Bang, beli baksonya dong, Bang, tapi jangan pakai corona ya." Wah, ribut dah kita, ya. Jadi simpul. Nah, ini sebetulnya gaya komunikasi orang Indonesia banget, ya. Orang Indonesia banget. Jadi, mungkin nggak semua culture kayak gini ya, tapi coba perhatiin ya, kalau kita ketemu sama orang baru ya, kan sering kita ditanya, Risang Risang, Risang orang mana sih sebenarnya?" Oh, "Aslinya mana? Aslinya mana?" Bukan dalam rangka kepo itu sebetulnya, tapi pengen mencari tautan, ya. Yang mana kalau udah ketemu tautannya, lebih enak ngobrolnya. Terus apalagi, obrolan informal. Ini teman-teman ya, semakin kita itu mampu melakukan obrolan informal, nggak mendominasi 100%, tapi kita ketemu obrolan informal, itu kita bisa bisa bangun hubungan yang bagus loh, ya. Jadi obrolan informal itu gini, obrolan di luar tugas kita ya. Kita pengen edukasi Covid misalnya, ya bisa aja kita bangun obrolan informal yang lain. Nah cuma obrolan informal itu masalahnya pertama kita harus bisa identifikasi ya, tahu topik yang pas, yang kedua, kalau nggak pas kita harus cepat-cepat keluar, dan kalau kebetulan pas, ya udah lanjutkan. Jadi ada cerita nih, kader datang ke rumah warga, terus, biasalah Jakarta kan nggak semua warga kan didatangi sama kader ya. Terus dia masuk, terus dilihat, oh mau Vespanya banyak nih. Saya ketemu sama ibunya, "Bu, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh saya kader ini nih." "Oh iya Bu, ada apa Bu?" "Ya pengen gini Bu." "Oh iya deh, suami saya lagi di dalam, tunggu dulu ya." Dipanggilin, terus sambil nunggu kan dia pengen bangun obrolan informal, terus ditanya ibunya, "Bu, ini Vespanya keren-keren banget nih Bu. Bagus nih Bu Vespanya nih Bu ya." Terus ibunya bilang, "Tahu nih laki gua, gila dia, tiap bulan beli Vespa, sampai duit habis, enek gua."
Nah itu tandanya apa? Tandanya dia nggak suka. Jadi kader itu tapi masih tetap kekeh masuk ke sana. "Wih, tapi ini mahal nih Bu, Vespa Komo nih. Wah ini mahal banget tuh Bu." "Wah nggak tahu lah, bodo amat lah laki gue emang gitu tuh." Nah sebenarnya kalau dia tahu itu obrolan yang tidak disuka, itu yang kedua tuh. Kalau nggak pas cepat keluar, cepat keluar. Tapi kalau pas, ya masuk terus lanjutan obrolan. Nah yang gitu-gitu sangat amat membantu kelancaran komunikasi kita nanti waktu kita mengedukasi tentang COVID-19 ya. Nah, apalagi ya, oh ini nih, pertolongan kecil cepat, ini gaya Indonesia juga nih. Jadi kalau saya suka bilang sama teman-teman relawan, sama nakes, sama ibu kader, itu kalau kita ada kesempatan untuk nolong orang secara cepat, lakukan cepat, responsif. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuat orang tuh merasa nyaman sama kita, percaya sama kita. Kita kan yang mahal kepercayaan ya, saling trust-nya itu kurang. Nah, kadang-kadang pertolongan kecil cepat tuh membuat orang itu trust sama kita loh. Simpel-simpel aja kok. Dan ini ada buktinya teman di Papua cerita, ya. Dia cerita gini doang sih, dia kan pegang imunisasi gitu ya, terus datang ke posyandu-posyandu, banyak yang nolak. Terus akhirnya dia bilang, "Udahlah kalau gitu caranya saya tetap datang gitu, tapi kalau datang saya ngajakin main-main anak-anak aja gitu." Anak nangis dia ajak main ya, dilayanin ibu-ibunya gitu ya. Lama-lama ibu tuh nanya sendiri ternyata, "Eh, Ade itu yang ngurus imunisasi ya?" "Iya, Bu." "Kapan dong kita diimunisasi?" "Oh, mau, Bu." "Iya, mau." Wah, itu cerita benar dari seorang relawan di Papua. Jadi pertolongan-pertolongan kecil gitu. Jadi kalau ada ibu datang, bawa anak digendong, sepatunya jatuh, pluk, ambil, pasangin. Jangan jangan lebam lebam berat gitu. Ambil, itu momentum gitu, ambil, pasangin. Hal-hal sepele kayak gitu, yang kecil-kecil kayak gitu tuh ternyata pengaruh besar untuk komunikasi ya. Ya, oke. Nah itu, terus ini aspek nonverbal juga tidak kalah penting. Nonverbal itu kan bicara lebih dulu lebih kencang. Jadi misalnya gini ya, kalau orang datang, kita misalnya di layanan ya, nakes ya, orang datang terus kita sibuk nulis, sampai kemudian orang tuh nanya, "Bu perawat, saya udah bisa belum ya?" "Oh entar dulu ya," sambil nggak ngelihat pula. Oh itu udah dalam hati orang tuh udah kesel itu. Itu yang harus kita hindari itu. Nonverbal itu duluan dan masuknya lebih kuat, ya. Kadang-kala konflik-konflik friksi fisik ya, bahkan fisik ya, itu terjadi karena nonverbal loh. Saya pelajari ini. Ada orang yang sampai nampar, noyor itu di awal-awal pandemi kalau inget ya. Dia nunggu mungkin udah lama, pas datang kemudian, "Wah Pak nggak bisa, Bapak harus pakai masker." Oh emosi dia. Itu nonverbalnya sebetulnya yang kurang, yang menjadi penyebabnya. Ya mungkin karena pakai masker jadi nggak bisa senyum ya. Tapi kalau bilangnya itu dengan nonverbal yang bagus, rasanya nggak sampai kejadian kayak gitu ya. Kenapa? Ya karena nonverbal itu jadi gini, kalau dalam, komunikasi itu pesan itu bisa masuk ke sini ya, ke kognitif, bisa ke emosi. Nah nonverbal itu kebanyakan masuk ke emosi, ya. Kita salaman sama orang, terus orang itu nyambut tangan kita, tapi dia sambil ngobrol sama temennya. Itu nonverbal ya. Pasti masuknya ke hati kesel. Nggak kita pikir-pikir langsung nyes, aduh kurang ajar juga nih orang. Nah kayak gitu kan. Makanya kalau nonverbal yang bagus, ya itu akan masuk ke perasaan secara positif juga, ya. Nah ini teknik-tekniknya, cuma satu hal yang saya pengen kasih waktu sedikit ya, masak saya mungkin 2-3 menit mendengarkan. Ini termasuk teknik-teknik yang tingkat tinggi yang harus kita pelajari ya, supaya nanti kita bisa membangun percakapan. Jadi kayak pendekatan mutual persuasion, pendekatan lain manapun gitu, apresiatif itu basisnya mendengarkan. Mendengarkan di sini bukan berarti diem, "Oh, iya iya," bukan. Tapi mendengarkan itu lebih ke menyimak ya, mencoba mengembangkan percakapan, tanpa mematahkan, judgemental, tanpa, membelokkan, enggak. Ini ada 2 contoh yang suka saya pakai buat latihan ya, yang paling mudah ya. Ini tentang ASI sebetulnya. Yang sebelah kiri ini kan ada kader bilang bukan kader ya, ibunya bilang ke kader, "Bu kader, di Nur ini kemarin saya kasih pisang loh." Terus kadernya langsung, "Loh kok dikasih pisang? Nggak boleh itu."
Oh gitu ya? Jangan kasih pisang. Adi Nuri kan belum 6 bulan, cukup ASI saja. Salah itu kalau pisang. Kalau pisang nanti bisa membuat pencernaannya terganggu. Oh gitu. Ya ibunya sih oh gitu, gitu. Tapi belum tentu perasaannya itu enak ya. Dan yang disampaikan Bu Kadir benar, nggak ada yang salah. Benar, 100% benar. Cuma kalau dia nggak mendengarkan, cara menyampaikannya itu langsung babat seperti itu, babat habis seperti itu biasanya si ibu tuh langsung ilfeel ya, atau bahkan jangan-jangan dia bakar jembatannya. Ah, sok tahu nih kader nih. Itu yang harus kita hindari. Nah, sementara yang sebelah kanan tuh yang lebih mendengarkan. "Bu Kadir, Adi Nur ini kemarin saya kasih pisang." "Eh, pisang apa ya? Pisang apa Bu Tira?" "Pisang aman Bu Kadir." "Lahap?" "Oh, lahap kali Bu Kadir." "Berapa sendok Bu Tira?" "Oh, dapat 2 sendok Bu Kadir." "Gimana caranya?" "Itu dikerik-kerik aja terus taruh di bibirnya dia emot." "Lama?" "Oh, cepet." Mendengarkan, bukan berarti membenarkan ya, tapi, mencoba memahami dia, menghargai dia. Nah itu kan tadi intinya kan kita sebetulnya kalau dalam mendengarkan, itu nggak buat agenda baru, tidak judgemental, tidak menyalahkan, dan Indonesia itu punya bahasa yang bagus itu untuk mendengarkan. Kalau di tempat kuliahnya Mas Aksa kan entar dipelajari misalnya facilitative listening, appreciative listening, active listening, waduh banyak istilahnya. Kalau orang Indonesia tuh punya istilah gampang, nyambung. Nyambung, kalau ngomong nyambung. Mereka yang ngomongnya nyambung, wah itu yang disenangi. Kan sering tuh kalau di apa, infotainment, satu pasangan itu ya, yang perempuannya ditanya, "Kok suka sih sama dia? Kok mau? Apa yang mau?" "Oh dia enak orangnya nyambung." Itu secara teoritis benar, karena nyambung itu membangun hubungan secara emosional, ya. Jadi nyambung itu. Kita harus lebih nyambung kalau ngobrol itu. Nah, ini contoh contoh secara teknis ya. Tadi kan kita bicara teknik dasar. Teknik dasar itu ya kayak apa namanya, kalau nge-chat itu tekniknya ini gitu. Tapi kalau dirangkum itu menjadi sebuah apa namanya, tools juga. Ini contoh misalnya satu tools, apa, basic ya untuk, persuasi orang dengan dengarkan, apresiasi, klarifikasi. Jadi intinya adalah ini contohnya vaksin misalnya. Ada orang bilang, "Oh, Bu Ika, saya nggak mau divaksin, buru-buru banget sih buatnya." Ini zaman kemarin itu ya. Nggak usah dibantah, nggak usah, "Wah, Pak Doni gimana sih? Orang teman-teman kita banyak yang meninggal kok nggak divaksin, tega bener sih." Itu membuat orang ilfeel ya, membuat orang jadi nggak mau dengerin kita. Tapi dengerin aja, nyambungin tuh. Buru-buru maksudnya gimana Pak Doni? "Iya, setahun udah jadi, vaksin kan harusnya minimum 5 tahun." Emang kalau setahun nyambung lagi, setahun yang dikhawatirkan apa sih Pak Doni? Ya ngasal tuh pasti buatnya Bu Ika, asal jadi, asal jual, cari untung. Ngasal itu gimana? Ya ngasal lah potong kompas, nggak melalui tahapan-tahapan yang benar. Wah, udah biar orang cerita, kita dengarkan. Nah tahap kedua itu apresiasi. Jadi kita coba cari itu ya, hal positif dari orangnya. Jadi jangan ngeliat yang negatif mulu gitu ya. Wah Pak Doni ini ternyata cermat ya, mencermati juga benar nih. Pembuatan 1 tahun ini memang, sementara biasanya 5 tahun ya. Sampai orang kan seneng kan. Iya kan, bener kan Bu Ika kan? Nah, kalau udah gitu, udah diapresiasi, baru kita bisa menyampaikan pesan kita. Ini kita sebut sebagai klarifikasi. Bahkan kalau kita minta izin duluan lebih bagus juga sampai artinya kalau kita, tapi gini Pak Doni, boleh nggak saya cerita Pak Doni? Izin nih, boleh nggak saya cerita?" Orang bilang iya, itu sebenarnya dia udah buka diri gitu. Iya Bu Ika, silakan Bu Ika, pengen denger saya, apa sih?" Udah cerita itu. "Oh vaksin ini setahun karena apa namanya, nggak ada hambatan-hambatan, nggak ada hambatan bisnis, nggak ada hambatan uang. Uang banyak, pasar ada, jadi perhatian fokus, nggak kayak dulu. Buat vaksin baru 3 bulan, perhatiannya ke obat yang lain gitu ya. Oh sekarang enggak, fokus. Sementara kalau prosedur itu dilalui benar Pak. Oh prosedur, kualitas kontrol, kontrol kualitas itu sama, tapi karena nggak ada hambatan yang lain, itu jadi cepet. Nah ini teman-teman DAK ya, yang mungkin, menjadi contoh aplikasi untuk teknik-teknik dasar tadi. Kayaknya saya perlu balikin ke Mas Aksa dulu nih, karena waktunya udah mentok kelihatannya. Mas Aksa silakan sambil buka ya. Ya Mas, terima kasih banyak Mas Risang. Tentunya tadi banyak sekali ya teman-teman sekalian, kita udah belajar tadi dari Mas Risang, bagaimana kira-kira menyediakan tools KAP yang sederhana, tapi juga efektif, dan penting juga nih untuk KAP tools ini mengetahui sebenarnya medianya seperti apa.
Di sisi lain juga kita perlu tahu bahwa first impression itu penting. Jadi pada saat 30 detik pertama ya Mas ya, atau 1 menit pertama juga penting saat kita membangun pembicaraan ataupun berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Dan yang paling penting juga sikap mental kita ini. Jadi yang paling penting adalah fokus aja dulu sama prosesnya. Nanti baru kita fokus sama targetnya seperti apa. Mas Risang, saya tahu waktunya memang sudah habis ya, jam 3.30. Tapi ada beberapa pertanyaan yang bagus sekali yang masuk di chat box kita. Apakah saya boleh nih minta izin kepada teman-teman sekalian untuk mengambil waktu sekitar 5 atau 10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena sebagian besar pertanyaannya hampir sama, tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang memang sebenarnya sering terjadi. Nah, saya sudah melihat di chat, sudah mendapatkan respon bahwa boleh ya Mas ya. Jadi saya bacakan saja Mas, kita ada pertanyaan dari Ibu Ismayani dari Jawa Timur. Mbak Ismayani saja ya saya panggilnya. Berapa lama sih Mas Risang sasaran bisa merubah perilaku dengan metode KAP? Dan ada lanjutan pertanyaannya dari Mas Rizal Jember. Jika waktunya terbatas, bagaimana nih Mas? Silakan Mas Risang, mungkin mau dijawab dulu atau boleh saya bacakan aja dulu Mas semua pertanyaannya, nanti bisa dirangkum. Boleh dibacakan aja dulu pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu respon ya. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Diono dari Kaltim. Gimana nih Mas kalau misalnya lawan bicara itu tidak komen apapun ketika kita mencoba berkomunikasi dengan mereka, cuma dipandang saja. Nah ini sering terjadi ya Mas ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Harjoko, bagaimana dengan pendekatan melalui bahasa lokal? Apakah Mas Risang punya pengalaman, misalnya dengan bahasa Sunda atau bahasa lainnya? Kebetulan Mas Risang orang Sunda ya Mas ya. Dan selanjutnya dari Ibu Deborah, bagaimana menanggapi ataupun bagaimana cara berkomunikasi dengan senior, Mas? Ini paling sering terjadi nih, case tadinya antar sesama kader yang baru masuk dan kader senior mungkin agak sedikit sulit untuk mengingatkan kalau kader seniornya lagi sakit, ya sebaiknya tidak melakukan servis gitu Mas ya di puskesmas. Jadi kira-kira gimana sih Mas cara mengingatkan? Dan yang terakhir ada dari Ibu Lestari Jawa Timur, supaya nggak baper gimana sih Mas? Karena tadi kan Mas Risang sudah sampaikan nih, yang paling penting dalam teknik komunikasi KAP ini juga salah satunya adalah tidak perlu baper gitu. Silakan Mas Risang. Oke, terima kasih. Saya sudah catat pertanyaan-pertanyaannya, tapi mohon maaf saya lupa tadi penanyanya siapa. Kalau nggak salah yang pertama tuh Mbak Ismaya ya? Ya. Oh, Ismayani, oke. Berapa lama KAP itu prosesnya gitu ya? Jadi gini loh, kita nggak punya patokan secara secara persis ya berapa lama yang dibutuhkan orang tuh mengubah perilaku ya. Kadang-kala faktornya banyak. Misalnya contohnya ya, apa masalah komunikasinya dia atau kenapa perilaku itu nggak muncul. Kalau cuma karena dia tidak tahu, dia tidak pernah dengar, itu akan beda dengan dia pernah dengar sesuatu dan menakutkan. Ini ART di rumah kami ini itu nggak vaksin sampai 2 minggu lalu sebelum dia kena itu dia baru berpikir mau ya nggak mau. Kenapa? Karena dia waktu itu katanya naik angkot terus ada obrolan di angkot itu bahwa vaksin itu membuat keluarganya lumpuh. Langsung takut dan nggak mau sampai berubah 2 minggu lalu. Tapi pas waktu dia berubah 2 minggu lalu itu kena gitu seminggu lalu. Jadi belum sempat vaksin udah divaksin secara alamiah. Jadi nggak tergantung dari masalah komunikasinya apa gitu ya. Juga tergantung dari gimana kita berkomunikasinya juga sih ya. Ada kalanya ya kita terlalu cepat ngunci komitmen, ngedesak, orangnya malah mundur gitu ya. Ada kalanya kita terlalu longgar, nggak desak, orangnya juga mundur gitu. Ini kadang-kadang nggak bisa disamaratakan antar orang gitu ya. Kita harus punya sense kira-kira nih orang kemana nih ya, harus gimana nih gitu. Tapi dengan latihan terus-menerus gitu ya, mencoba mempersuasi orang, itu biasanya ketemu kok dapat ya. Ada yang cepat gitu ya,
sekali perjumpaan misalnya kalau dalam bentuk kelompok, misalnya kelompok bisa lebih mudah ya, terutama kalau ada ada orang-orang yang positifnya gitu ya. Kalau kita bisa kelola kelompok itu, pertemuan 1 jam, bisa menghasilkan komitmen bersama, ya. Itu kan relatif lebih cepat ya. Tapi ada juga model-model yang perjumpaan sekilas, bolak-balik ketemu tetap nggak pakai gitu ya, atau pakai pada saat ketemu sama kita, setelah itu nggak kita pakai lagi. Jadi Bu Ismaya untuk pertanyaannya memang sangat relatif tergantung dari orang dan teknik kita gunakan ya. Tapi baiknya itu jadi pengalaman sendiri mungkin ya, itu paling penting ya. Yang kedua, tadi memandang aja gitu ya. Jadi gini, kan kita bicara tentang, perlunya orang bicara ya. Orang mengekspresikan pendapat, perasaannya ya. Nah, itu apakah tergantung dari kita? Iya, tergantung dari kita. Memang tergantung dari tekanan orang juga ya, tekanan yang dihadapi orang. Tapi juga, bisa kita bantu dengan kitanya, cara kita komunikasi. Jadi gini, ada cerita ya, teman juru imunisasi di Aceh ya, suatu hari pernah cerita, "Sang, aku udah tanya itu orang, 'Ibu, kenapa Ibu nggak mau imunisasi anaknya? Kenapa nggak mau?' Ibu itu diem ya, diem. Aku udah tanya bolak-balik, dia diem aja." Nah, sekarang gini, orang orang itu kalau masalahnya berat, ya, masalahnya berat itu nggak bisa langsung membicarakan masalahnya langsung. Dia dia perlu pemanasan. Pemanasan dulu. Makanya kalau untuk isu-isu yang kemungkinan, berat ngomongnya, misalnya halal haram itu berat tuh ngomongnya. Makanya dalam survei itu biasanya underreported ya, karena orang nggak mau ngomong juga gitu ya. Gimana caranya kalau kita pengen orang tuh cerita apa adanya? Ya pertama kita harus ajak dia cerita apa adanya tentang hal-hal yang dia mau cerita, yang mudah-mudah ya. Makanya ketimbang kita nanya, "Ibu kenapa nggak mau diimunisasi anaknya?" Lebih baik tanya tentang anaknya, "Bu, anaknya udah usia berapa? Kesukaannya apa? Tadi makan apa?" Biar ngobrol aja. Biar dia ngomong, sambil waktu dia ngomong itu kita apresiasi, kita mendengarkan, sehingga dia merasa dihargai. Nah, kalau sudah panas, bisa kita tanya tentang, ngomong-ngomong ibu anaknya sudah imunisasi atau belum?" "Oh belum Bu Bidan." Ada apa sih? Ada apa kok nggak diimunisasi? Cerita dong cerita dong. Kalau dia udah ngomong sebelumnya, itu agak janggal kalau tiba-tiba dia diem. Udah cerita gitu, udah ketawa-ketawa, setelah itu ditanya tentang imunisasi, kenapa dia nggak imunisasi, langsung diem. Nggak mungkin, janggal, dia pasti cerita gitu ya. Jadi pemanasannya dan pertanyaannya ya, jadi pertanyaan yang paling mudah dijawab orang adalah pertanyaan yang berbasis pengalaman. Jadi kalau kita di kelompok ibu-ibu ya, kalau kita tanya, "Ibu tahu apa manfaat dari tablet tambah darah?" Oh, ibu bisa ceritakan apa itu gizi seimbang? Itu berat tuh. Itu kognitif ya, itu hanya ada di kampus ya. Kalau dalam kehidupan nyata sebaiknya nanya itu berbasis pengalaman. "Ibu makan apa tadi pagi? Ibu belanjanya ke mana?" Itu pasti bisa dijawab ya. Jadi mulai dari situ dulu mungkin ya. Yang ketiga bahasa lokal. Oh iya bagus banget tuh pakai bahasa lokal, terutama bahasa-bahasa yang dia kuasai dengan lancar. Jadi antara otak dan bahasa itu, kalau bahasanya tidak dikuasai itu susah keluarnya, ada beban tersendiri. Saya nggak tahu kalau Mas Aksa dulu kuliah di awal-awal itu harus ngomong pakai bahasa Inggris. Udah lancar atau belum? Atau selancar teman-teman yang lain nggak? Apakah ada beban? Wah, ngomongnya gimana ya? Wah, kok nggak tersalurkan? Kan pasti ada kan ya? Sedikit-sedikit adalah, walaupun Mas Aksa bahasa Inggrisnya lancar. Tapi kalau kita bukan berbicara dengan bahasa yang sehari-hari kita gunakan, itu pasti ada beban. Sehingga akan menghambat juga komunikasinya. Jadi kalau bisa pakai bahasa lokal, hayo silakan. Yang ketiga, keempat, senior. Ini dia konsepnya yang tadi itu, bahwa kita itu rendah hati. Rendah hati, kenapa? Supaya pagar orang nggak naik.
supaya benteng orang nggak terbangun. Jadi harus rendah hati. Ini kalau belajar agama ya, itu Nabi Musa itu, kalau di Quran itu disuruh ngomong sama Fir'aun, dibilangnya, "Datang sana ke Fir'aun ya, ngomongnya dengan lemah lembut." Lemah lembut. Padahal kan Nabi Musa udah pegang kebenaran, maksudnya dia udah tahu ini Tuhannya, udah ngomong langsung, udah punya mujizat, kan harusnya sombong gitu. Tapi dibilangnya lemah lembut. Kenapa harus lemah lembut? Ya ngomong sama raja, kalau kita ngomongnya sombong, rajanya lebih sombong, nggak mau dengerin kita makanya. Ya jadi lemah lembut. Nah dalam komunikasi itu ada teknik namanya hidden suggestion. Hidden suggestion. Jadi saran yang tersembunyi. Kita itu kalau pengen mempengaruhi senior kita, misalnya, profesor nih, kita, dosen baru nih, masa kita harus datang dengan sok tahu ngajarin profesor kan pasti mental lah, "Siapa elu?" Gitu. Maka kita pakai hidden suggestion. Bisa misalnya, "Prof, saya nggak ngerti ya Prof ya, tapi saya pernah baca kalau, vaksin tuh ternyata gini-gini ya Prof ya." Itu dalam rangka mempengaruhi, tapi nggak sok tahu, "Prof salah pendapat Prof, yang bener gini." Wah mental kita. Tapi kita datang dengan hidden suggestion, "Prof, saya bener nggak ya Prof ya, eee, yang saya baca itu gini, ini jurnal ini, dibilangin bahwa begini 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 begini, bener nggak ya?" Kita sebenarnya pengen kasih saran, tapi dengan cara tersembunyi, dengan bertanya, dengan pura-pura nggak tahu, ya pokoknya itu masuk kelompok rendah hati lah, gitu ya. Nanti itu, kemungkinan diterimanya lebih besar. Ya kan kita intinya kan pengen pesan kita diterima ya, bukan sok-sokan gitu. "Wow, saya bisa mempengaruhi profesor," bukan itu kan, tapi pesan kita diterima. Bisa aja kan Prof itu bilangnya, "Wah bener nih, cuma kamu bacanya salah nih, bukan A plus tapi amin, tapi betul A nih." Ide kita diterima, walaupun dikoreksi tapi yang penting diterima. Gitu ya. Terus yang terakhir baperan. Gini, ada memang orang sumbu pendek, ada orang sumbu panjang, tapi itu adalah berdasarkan latihan saja, pengalaman. Saran saya, kita sering latihan-latihan dengan kesadaran, "Oh saya pengen ngontrol emosi, pengen ngontrol emosi." Mulai dari keluarga, tadi ada tuh di chat yang bilang, "Oh kayaknya harus mulai dari keluarga." Iya betul, dan tantangan terbesar komunikasi itu, biasanya kalau kita ya, itu ada 2 kelompok, lansia sama anak-anak. Itu paling susah, butuh kesabaran, ya. Ya bisa kita komunikasi secara koersif, "Nak, makan ya, kalau nggak makan nggak kasih jajan loh." Itu bukan komunikasi itu enforcement. Cuma caranya diomongin, tapi bukan komunikasi. Kalau komunikasi itu, "Nak, kamu tuh pengen, lari kayak gitu nggak sih?" "Iya pengen Mah, aku kan main bola Mah, pengen." "Kira-kira gimana tuh caranya supaya kamu bisa lari kayak gitu?" "Ya harus kuat badannya." "Terus kalau badannya kuat harus ngapain?" "Oh harus latihan." "Ah bagus itu." "Apalagi?" "Harus cukup tidur." "Ah bagus." "Apalagi?" "Harus makan yang bener." Makan kayak gimana?" "Oh kayak gimana ya Mah? Kamu baca-baca deh, makan yang bagus kayak gimana. Nanti mama sediakan." Terus dia baca, "Oh ternyata Mah makan tuh harus bergizi seimbang gini-gini." "Oh oke kalau gitu makannya kayak gitu ya." "Oke oke Mah." Itu cara-cara bertanya, cara-cara komunikasi ya. Jadi latihan, penting latihan. Latihan, dan latihan tapi dengan kesadaran bahwa kalau kita dapat respon negatif, nggak usah baperan. "Oh iya ya, baperan, jangan baperan." Eee, humor, buat humor, atau kalau nggak kuat pergi aja gitu, minta maaf pergi gitulah. Tapi seiring waktu nanti kita akan dapat pola-pola, yang kita bisa terapkan untuk menghadapi orang-orang yang mengesalkan itu, gitu. Ya kurang lebih itu, teman-teman terima kasih buat pertanyaannya. Saya balikin sekarang ke Mas Aksa, silahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Risang sudah dijawab. Saya juga masih lihat nih teman-teman yang bergabung pada hari ini banyak yang masih memberikan pertanyaan. Tapi kami mohon maaf sekali karena memang waktu. Jadi nanti dari tim panitia RCCI akan mengusahakan kalau memang nama teman-teman dituliskan dengan benar sesuai dengan tadi yang kita informasikan di awal, nanti pertanyaannya akan kami coba reply via email gitu ya Mas ya. Boleh ya Mas ya nanti Mas Risang. Saya Siap. coba compile pertanyaannya, nanti akan kita reply ke masing-masing teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya Jangan Mas lupa Risang. sertifikatnya dikirim email juga Iya. dong. Ya. Nah, karena Mas Risang bahas tentang sertifikat, saya coba posting ulang teman-teman di chat, pastikan teman-teman mengisi daftar absen ini.
Silahkan diisi dengan email yang benar dan nama yang benar, nanti akan langsung dikirimkan ke email teman-teman. Nanti dicek juga ya. Sebelumnya saya juga makasih banyak untuk Mas Risang yang sudah bersedia memberikan sharing-sharing pada hari ini. Banyak sekali kita belajar pada hari ini, mengingat kembali, walaupun di sini banyak teman-teman juga yang sudah sering belajar tentang KAP. Tapi kembali lagi mungkin saya hanya refresh saja beberapa poin bahwa sebenarnya tool KAP ini bisa sangat sesederhana mungkin, tergantung dari cara kita ingin melakukan persuasifnya itu bagaimana. Dan yang paling penting tadi adalah sikap mental dan first impression ketika kita membangun komunikasi itu pertama kali dengan orang lain. Ada beberapa caranya juga, bisa dengan cara enforcement, education, ataupun engineering. Tapi harus disesuaikan dengan media yang seperti apa. Nah, untuk perubahan perilaku, tadi juga Mas Risang menyampaikan bahwa fokus saja ke prosesnya, jangan terlalu fokus kepada hasilnya, walaupun kita juga harus mengukur gitu ya. Dan ada satu poin yang sangat menarik sekali disampaikan oleh Mas Risang, yaitu the power of powerless communication. Jadi rendah hati itu menurut saya sangat penting sekali. Saya juga bekerja dengan Mas Risang hampir 2 tahun lebih, tapi saya selalu melihat bagaimana teknik-teknik komunikasi yang Mas Risang sampaikan. Salah satunya adalah powerless of communication. The power of powerless communication ini bisa sangat berkontribusi besar ya Mas ya untuk membuat hubungan baik kita dengan orang lain seperti itu. Yang terakhir ada 3 prinsip komunikasi antar pribadi, yaitu semua bisa saling bicara, punya porsi yang sama, saling mendengarkan. Yang kedua harus pastikan menyenangkan, dan yang terakhir adalah membangun komitmen bersama. Teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah bergabung, tapi informasinya sesuai yang disampaikan bahwa ini adalah sesi yang pertama. Jadi kami juga mengharapkan teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini juga tetap melakukan pendaftaran nanti 2 minggu lagi. Mudah-mudahan di 1 minggu ke depan ataupun beberapa hari sebelum tanggal 22 April kita akan menyebarkan kembali terkait dengan link registrasinya. Jadi teman-teman kami harapkan sekitar 280 yang bergabung pada hari ini tetap akan bergabung ke depannya untuk sesi IPC yang kedua. Jadi nanti informasi yang disampaikan tidak setengah-setengah ya Mas Risang ya. Jadi yang hari ini dipelajari mungkin lebih ke tekniknya, bagaimana konsepnya, nanti ke depannya di sesi yang kedua kita akan belajar bagaimana sih praktik-praktiknya. Sebelum saya menutup, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Semarang, dari Bandung, dan beberapa daerah lainnya yang tadi sudah sharing-sharing kegiatan-kegiatan KAP-nya di lapangan, bagaimana praktis-praktisnya. Ada satu juga yang menarik tadi, bagaimana cara teman-teman di Semarang mengingatkan untuk memakai masker bagi jamaah di masjid. Sering terjadi masjid ada di mana-mana, tapi teman-teman di Semarang ini lebih memilih untuk membagikan saja dan mengingatkan kembali, ambil saja maskernya, walaupun mungkin nanti akan diperlukan seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya ucapkan kepada teman-teman, saya tutup sampai jumpa 2 minggu ke depan di sesi yang kedua. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Jangan lupa vaksin juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak. Sampai Terima ketemu. kasih. Selamat sore. Sampai berjumpa. Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua tim Terima kasih, asisi. Mas. Ini Selamat ada sehat Mas Doni, selalu. Selamat sore. Mbak Kiki, ada Terima Mbak kasih. Sofia, Langsung selamat di- malam. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa buka puasa. Karena Selamat berbuka puasa. Terima kasih Mas Risang dari Lombok Barat. tak perlu kau resah, jangan kau sesah, karena